Halo geng, kalian pasti tahu kan istilah crazy rich pada saat ini mulai sering digunakan publik, tepat ya, untuk menggambarkan individu atau sekumpulan orang yang tajir melintir. Istilah ini muncul sejak hadirnya buku dan film yang sempat booming di Indonesia yang berjudul Crazy Rich Asia. Di Indonesia sendiri, tidak banyak orang yang bisa memegang titel seperti itu. Hanya mereka yang memiliki harta melimpah yang bisa dikatakan sebagai crazy rich di Indonesia. Salah satu orang yang bisa dikatakan crazy rich di Indonesia adalah Ahmad Syaroni. Ia dikenal dengan julukan Crazy Rich Tanjung Priuk karena dinilai sebagai salah satu orang kaya di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di balik pencapaiannya saat ini, itu semua tidak diraih oleh Ahmad Syaroni dengan mudah. Karena setiap orang yang sukses pasti memiliki kisah hidup yang panjang dan terjal dalam perjalanannya di masa lalu. Sebab tanpa perjuangan, akan sangat kecil kemungkinan seseorang dapat meraih kesuksesan. Hal ini pun dirasakan pula oleh Ahmad Syaroni. Ahmad Syaroni sendiri lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 8 Agustus 1977. Ia adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Nama Ahmad Syaroni atau kerap disebut Crazy Rich Tanjung Priuk tidak hanya menjadi viral karena kekayaannya yang bikin melongo. Di sisi lain, dia juga memiliki kehidupan pribadi yang menarik. Nah, kebanyakan orang tajir Jakarta pasti memilih untuk tinggal di perumahan-perumahan elit. Namun beda dengan Ahmad Syaroni, ia malah memutuskan untuk tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk sendiri merupakan sebuah kawasan di Jakarta Utara dan juga merupakan pelabuhan terpadat di Indonesia. Meskipun tinggal di perkampungan dan melewati gang sempit, uniknya Ahmad Syaroni memiliki rumah yang mewah di kawasan perkampungan daerah Tanjung Priuk. Rumah yang ia miliki ini memiliki desain yang mewah dan juga mempunyai lift khusus di dalamnya. Usut punya usut, sejak kecil Ahmad Syaroni memang sudah tinggal dan lahir di perkampungan tersebut. Karena membangun atau membeli rumah di perkampungan elit sudah biasa, Ahmad Syaroni pun lebih memilih untuk merenovasi rumah aslinya secara besar-besaran. Tak hanya itu, Ahmad Syaroni memiliki alasan bijak kenapa memilih untuk tinggal di gang sempit tempat tinggalnya itu sewaktu kecil. Dia memiliki cita-cita untuk membangun rumah di gang sempit. Selain dekat dengan orang tuanya, ia juga bisa mengabdi di tempat kelahirannya dan membangun wilayah tempat tinggalnya itu. Ia merupakan putra dari sebuah keluarga sederhana yang berprofesi sebagai penjual nasi padang di pelabuhan Tanjung Priuk. Orang tua kandungnya bercerai, ibunya menikah lagi, dan Roni memiliki adik lain dari ayahnya yang bernama Heri Susanto. Keluarga ibunya berasal dari Naras, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ahmad Syaroni bercerita bahwa dulunya hanya seorang sopir di sebuah perusahaan. Namun hebatnya lagi, dalam waktu 4 tahun ia bisa memiliki perusahaan tersebut hingga saat ini. Tidak hanya itu, suatu ketika saat sedang duduk di lobi kantor perusahaannya, karena cuaca di luar sangat panas, namun salah seorang pemilik perusahaan tempat ia bekerja sebagai sopir tiba-tiba saja datang dan mengusirnya keluar. Roni pun tidak hanya pernah bekerja sebagai sopir. Sewaktu masih sekolah, tepatnya masih SMP, sosok Ahmad Syaroni yang saat ini dikenal sebagai salah satu crazy rich Tanjung Priuk pernah bekerja sebagai tukang semir sepatu. Namun berkat kerja kerasnya dan tidak disangka-sangka, sekarang sosok mantan dari sopir dan tukang semir sepatu itu telah sukses dan berhasil. Kepada netizen, Roni pun memberikan saran supaya bisa sukses di kemudian hari. Lagi berusaha, memang hambatannya banyak, terutama bagaimana mental itu dilatih dan adrenalin kita menerima apa yang terjadi. Dan itu tidak semua orang akan bisa. Orang biasanya kalau drop sekali, dia pasrah. Nah itu nggak boleh. Jadi setiap apa yang dilakukan untuk memajukan diri perlu hambatan, ujar Roni dalam video Rans Entertainment. Saat bersekolah, Ahmad Syaroni menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di Tanjung Priuk. Ketika itu, ia telah memulai mencari penghasilannya sendiri dengan menjadi tukang semir sepatu
dan ojek payung di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priuk. Lalu, saat lulus SMP, Roni kemudian masuk SMA Negeri Baru Cilincing, kini menjadi SMA Negeri 114. Dan ketika duduk di kelas 2, Roni terpilih menjadi ketua OSIS. Selepas SMP, tahun 1995, pendidikannya tidak diteruskan ke bangku kuliah. Setelah lulus sekolah, di awal karirnya, Roni cukup memprihatinkan, di mana ia tinggal di daerah yang kumuh dan miskin, mulai mencari pekerjaan di sekitaran wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk. Roni pernah menjadi sopir antar jemput anak-anak sekolah, tukang cuci kuali raksasa di dapur kapal pesiar asing, hingga pelayan restoran sampai karyawan di beberapa perusahaan. Ketika Roni menjadi karyawan, ia mendapat banyak pengalaman yang berguna sebelum akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri. Mula-mula ia menjadi sopir di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengisian bahan bakar. Ia merangkap mengerjakan administrasi dan pembayaran, serta pekerjaan-pekerjaan suruhan lainnya, termasuk sebagai tukang angkat selang pengisi bahan bakar kapal. Setelah beberapa tahun, Roni semakin menguasai seluk-beluk bisnis tersebut, dan jabatannya pun mulai meningkat, sehingga menjadi kepala operasi, kemudian manajer, dan akhirnya yang terakhir adalah direktur. Roni kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaannya tempatnya bekerja saat ini, dan dia mendirikan perusahaannya sendiri dengan dana dari pemodal. Namun, hasil dari kerjasama tersebut tidak cukup memuaskan. Roni tidak patah semangat, dan peruntungan Roni pun mulai berubah pada tahun 2004, yaitu ketika ia membuka perusahaannya sendiri. Meskipun pada awalnya Roni banyak menghadapi berbagai kesulitan. Perusahaan yang ia rintis itu adalah perusahaan PT Eka Samudra 5 dan PT Rwanda Satya Abadi yang memiliki beberapa kapal tongkang pengangkut BBM. Dan saat ini Ahmad Syaroni juga menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem dan masih menjabat sampai sekarang. Selain memiliki perusahaan sendiri, Ahmad Syaroni juga merupakan penggemar olahraga otomotif. Ia adalah pendiri dan presiden Brotherhood Club Indonesia, pembina Indonesia Karate Do, presiden McLaren Club Indonesia, dan pembina motor besar Indonesia. Pada September 2013 lalu, Ahmad Syaroni meluncurkan buku biografi miliknya di Jakarta Pusat yang berjudul Ahmad Syaroni, Anak Priok Meraih Mimpi. Buku tersebut ditulis oleh Fenty Effendi, seorang penulis dan mantan jurnalis TV. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tekan tombol subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak.